Salam, selamat bertemu kembali kita Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus dan yang saya sangat kasihi pada channel Langsung Sitorus ini yang kita gunakan untuk memahami, menafsirkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 15 Desember tahun 2024 yang kita sebut juga sebagai Minggu Advent ketiga di tahun ini. Dan mudah-mudahan kita dalam pertemuan ini juga diberkati oleh Tuhan. Bagi yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan saya ajak Bapak Ibu mensubscribe bagi yang belum. Dan mohon dibagikan juga video ini kepada kawan-kawan kita yang ada Androidnya dalam HP kita. Dan ajak mereka mensubscribe sehingga persahabatan kita semakin meluas. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita dengan membaca dari 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nats atau perikop yang akan kita renungkan dan dalami Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ditentukan dari Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pemberitahuan tentang Kelahiran Yesus. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Marilah kita baca Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati dan melakukan perintah firman Tuhan. Amin. Tema yang diusulkan dalam amanat kita dalam perenungan ini mengatakan, engkau beroleh kasih karunia Allah. Engkau beroleh kasih karunia Allah. Itu diambil dari ayat 30. Tuhan Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk memahami firman-Mu ini, agar kami dapat semakin mendekatkan diri kepadamu dan melakukan tuntunan-tuntunan-Mu. Berkati semua orang yang mendengarkan video ini ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berita yang sangat luar biasa, yang tidak ada duanya, disampaikan kepada kita dalam Minggu Advent yang ketiga ini, juga dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus atau Natal Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kita, yakni tanggal 25 Kislev. Yang sama waktu itu dengan tanggal 25 Desember tahun 2587 kalender Yahudi saya rasa ini. Saya kurang pasti tahun berapa. Tapi pada waktu kelahiran Yesus, tanggal 25 Kislev bersamaan dengan tanggal 25 Desember. 25 Kislev itu adalah hari Hanukkah bagi bangsa Israel. Perayaan mengingat bahwa Bait Suci sudah dapat diribut dan dibersihkan kembali oleh bangsa Israel setelah lama dinajiskan oleh Antiochus, penguasa Romawi itu. Kalau sampai sekarang, ya tahun depannya tidak sama lagi tanggal 25 Kislev dengan tanggal 25 Desember. Tetapi karena kita mengikuti kalender matahari, bukan kalender bulan seperti orang Israel, bukan 25 Kislevnya lagi yang kita pakai sebagai perayaan Natal Tuhan Yesus, tetapi tanggal 25 Desembernya. Ya, saya rasa mungkin tahun depan baru bertemu lagi tanggal 25 Desember dengan tanggal 25 Kislev bagi orang Israel. Tapi hari tanggal 25 Kislev itu juga dirayakan oleh orang Israel sebagai hari terang, karena mereka mengingat bahwa pada hari penciptaan yang pertama Tuhan mengatakan, jadilah terang, maka terang pun jadi. Itulah tindakan pertama Tuhan dalam rencana penciptaannya 6 hari. Dan terang itu baik, lalu Tuhan memisahkan
terang dan gelap. Otomatis itu terjadi kalau ada terang larinya gelapnya itu. Dan Israel merayakan itu, dan mereka membuat tanda untuk dua perayaan itu sekaligus dalam satu hari. Penyucian bait suci dan hari terang, dengan didirikannya, dinyalakannya Hanukiah, yakni menorah dengan 9 sumbu. Biasanya kan 7 sumbu. Jadi di hari Hanukkah itu, hari terang itu, perayaan terang itu, ya orang Cina mengenal ada hari lampion ya. Yang Yahudi mengenal hari terang, yang dinyalakan bukan lampion tetapi menorah bercabang bersumbu 9, bersumbu 9. Dan orang Kristen melanjutkan perayaan terang itu dalam merayakan hari kelahiran Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Jadi kalau kamu merayakan Natal dengan lampu-lampu, lilin-lilin, dan terang, tidak gelap-gelapan, itu berarti kita juga merayakan Yesus yang lahir itu sebagai terang dunia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, katakan di sini bahwa Gabriel disuruh oleh Tuhan ke Nazaret di Galilea dalam bulan yang ke-6. Dalam bulan yang ke-6. Bulan berapa lah itu ya? Ya, bangsa Israel mengenal 12 nama bulan: Nisan, Iyar, Siwan, Tamus, Ab, Elul, Tisri, Markeswan, Kislev, Tebet, Sebat, dan Adar. Itu 1, 2, 3 sampai 12. Jadi kalau bulan yang ke-6 adalah di bulan Elul. Ya. Nisan, Iyar, Siwan, Tamus, Ab, Elul. Disitulah Gabriel menjumpai gadis Maria di Nazaret. Dan itulah permulaan kehamilan daripada Maria. Berarti dari situ berapa bulan lagi biar lahir. Ya. Biasanya harus ada 10 bulan dalam kandungan. Jadi tentu saja yang diharapkan bahwa Yesus lahir pada bulan Kislev. Tentu saja itu harus tahun depannya. Tahun depan daripada setelah dijumpai oleh Gabriel itu. Tetapi kalau malaikat itu menjumpai Maria di bulan Nisan, bulan pertama, barulah nanti bulan Kislev, 10 bulan, tanggal 25 Desember. Kita yakin sebenarnya yang dimaksud dengan
bulan ke-6 dalam perikop kita adalah bulan Nisan itu. Dan pada bulan Nisan itu Elizabeth telah mengandung 6 bulan. Ya. Memang agak sulit menghitung-hitung tanggal-tanggal ini. Tapi yang perlu bagi kita adalah bahwa hari kelahiran Yesus bukan hari kelahiran daripada Dewa Matahari. Ya, bukan. Orang Romawi yang merayakan hari tampilnya Dewa Matahari di bumi katanya, dengan dimulainya musim panas di Eropa. Tapi kita seperti mengikuti tradisi Yahudi, kita merayakan hari terang, hari penyucian bait suci. Karena kelahiran Yesus Kristus adalah menyucikan bait suci juga. Biar kita tahu maknanya. Kebetulan di minggu-minggu berikut evangelium akan dari Mazmur, ya, dari Mazmur, tidak memperingati kelahiran Yesus. Dan barulah di tanggal 24 Desember malam Natal berita tentang kelahiran Yesus, Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Dan perayaan Natal pertama tanggal 25 Desember juga evangelium dari Mazmur. Makanya pada kesempatan ini kita teringati tentang kelahiran Yesus, karena berita tentang kelahiran Yesus lah yang diberitahu di dalam perikop kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Yesus lahir di kandang Betlehem, ya. Tapi bukan kandang seperti kandang kambing yang ada di kampung kita, bukan. Itu kadang-kadang di gereja dibikin kandang-kandang yang sangat jelek. Padahal sebenarnya kandang tempat Yesus lahir adalah kandang yang sangat mulia dan kudus. Dan bukan karena tidak ada tempat di rumah-rumah makanya dipilih. Yang kebetulan memang tidak ada tempat menginap di rumah-rumah, sehingga Tuhan menuntun mereka ke Migdal Eder itu, kandang domba Betlehem, di mana domba-domba yang sempurna tanpa cacat dihadirkan, dipersiapkan untuk sebagai kurban keselamatan, kurban pemikul dosa bangsa yang mengorbankannya. Dan Yesus memang yang lahir di kandang domba Migdal Eder itulah domba Allah yang memikul dosa dunia. Baru setelah Yesus disunat pada hari ke-8, ya, kembali dari bait suci, mereka bisa masuk di rumah, tidak lagi ke kandang domba itu, ya. Jadi kedatangan para Majus ke kandang domba itu berarti belum disunatkan Yesus di bait Allah.
Jadi di antara hari kelahiran sampai hari penyunatan itu ada 8 hari kan. Yesus disunat tanggal 1 Nisan atau tanggal 1 Januari. Dan 1 Januari itu kita rayakan bukannya sekedar tahun baru, tetapi itu hari penyunatan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam perikop kita dikatakan bahwa Gabriel itu menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf, keluarga Daud. Ya. Gadis perawan itu bernama Maria. Siapa itu Maria? Putrinya Joakim, ibunya Anna, yang oleh Katolik diangkat dua-duanya menjadi santa. Ya. Bagi pihak lain ada yang mengatakan bahwa ayahnya si Maria adalah Imran. Kepeleset dikatakan itu sebagai bapaknya Musa juga, karena mereka samakan Miriam dengan Maria. Tapi pandangan baru daripada mereka mengatakan bahwa Imran itu seorang Bani Israel, bukan saudara Musa, bukan ayahnya Musa. Perkembangan baru itu. Tapi masih ada orang yang mengatakan ngotot bahwa Miriam sama dengan Maria di kitab itu adalah saudari Musa. Lompat sejarah namanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Maria itu adalah sanak daripada Elizabeth. Ya. Sanak artinya bahasa Indonesia saudara, atau walaupun saudara segaris satu kakek moyang lah itu namanya. Dari marga Harun. Elizabeth itu kan dari marga Harun. Itu dikatakan di dalam Alkitab juga. Sewaktu malaikat datang memberitahukan bahwa Elizabeth akan hamil setelah lama mandul. Jadi dari situ dapat kita katakan, tak usah kita paksakan pendapat yang mengatakan bahwa Maria adalah keturunan Daud dari marga juga. Yang jelasnya Joseph adalah keturunan Daud. Kan kayak gitu. Maria keturunan Harun. Sehingga lahir seorang anak dari keturunan imam dan keturunan raja. Ya. Jadi dari itu makanya Yesus bisa kita percayai sebagai imam, sebagai orang Lewi sebagai imam, dan juga sebagai raja, sebagai Daud, anak Daud. Kita berbahagia dengan silsilah yang demikian. Tentu saja silsilah Yesus ada yang sampai kepada Abraham dan sampai kepada Allah. Yang jelasnya Yesus itu adalah anak Allah, tapi dari sudut kemanusiaan dia adalah anak, seorang anak dari keturunan Harun dan keturunan Daud. Ya. Keturunan imam dan keturunan raja. Bapak Ibu, marilah kita perhatikan bahwa Maria itu adalah dikatakan Parthenos. Bukan seperti dituduhkan oleh kaum Yahudi anti-Kristen yang membelokkan nama Parthenos menjadi Pantera. Kata orang yang anti Yesus ini, Pantera itu seorang tentara Romawi yang memperkosa Maria di Galilea, katanya
lalu lahir Yesus. Itu tuduhan penjelek-jelekan yang sangat luar biasa itu. Bukan demikian. Maria lahir dari seorang anak dara, seorang gadis perawan. Sekarang ini agak sungkan orang mengatakan anak dara Maria, anak dara gadis perawan Maria diganti. Karena dara itu sekarang dalam bahasa Indonesia artinya merpati kan. Jadi kalau dikatakan anak merpati seolah-olah Yesus itu anak dara, ada sama dengan anak merpati. Makanya lebih diperjelas gadis perawan Maria. Dalam bahasa Ibrani ada dua kata untuk mengatakan gadis perawan. Satu itu alma, yang dipakai dalam Yesaya 7 ayat 14. Maka seorang gadis itu akan melahirkan yang namanya Immanuel. Tetapi di bagian-bagian lain digunakan untuk menentukan gadis perawan adalah kata Betula. Sehingga dalam terjemahan Ibrani perikop kita ini yang dipergunakan adalah Betula, bukan Alma. Sebenarnya enggak terlalu beda artinya. Tapi Betula itu yang sangat jelas menunjukkan gadis perawanan itu adalah sewaktu Abraham menyuruh Eliezer pergi ke Haran untuk melamar putri pamannya si Ishak menjadi istrinya si Ishak. Jadi seorang anak gadis perawan dikatakan sana Ribka itu yang belum bersetubuh dengan laki-laki. Tegas dikatakan bahwa gadis perawan Betula itu adalah gadis perawan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Berarti masih asli dia itu. Alma juga begitu sebenarnya, tapi lebih populer kata Betula. Itu sangat ditekankan dalam perikop kita untuk menunjukkan bahwa secara darah tidak ada kaitannya si Joseph dengan kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus ada dalam kandungan bukan karena persetubuhan Maria dengan Joseph atau Yusuf, melainkan benar-benar karya Roh Kudus, ya, yang menghinggapi. Artinya bukan Roh Kudus yang menyetubuhi, bukan. Roh Kudus itu dikatakan di sini, ya, kayak mana jadinya itu katanya, ya. Baru malaikat itu mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi bukan Roh Kudus yang menghamili si Maria, tetapi Allah sendiri yang bertindak membuat firman-Nya menjadi manusia di dalam rahim Maria. Ya. Jadi Roh Kudus itu yang menghantar. Ya karena memang itu dirinya sama, memang firman dan Roh Kudus itu sama aja sebenarnya. Tapi Roh Kudus berperan menghantar firman itu berinkarnasi menjadi manusia mulai dari rahim Maria. Ya itulah yang dapat kita pahami dengan kesucian itu. Dan tentu saja mengapa Maria itu menjadi santa perawan, ya, tak bernoda menurut Katolik, tak berdosa gitu. Kita tidak sebut tak berdosa, tetapi dalam keyakinan kita Bunda Maria itu atau Maria itu adalah perempuan yang sangat suci, disucikan oleh Roh Kudus itu,
ya, sehingga dimampukan menjadi tempat janin Yesus Kristus dalam dirinya. Dan itulah makanya kita juga bisa seperti itu dilakukan oleh Tuhan. Karena setiap diri yang orang percaya pengikut Yesus Kristus adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Tempat Tuhan bisa bersinggah sana. Dan kita bisa digunakan untuk menjadi alat Tuhan mewujudkan atau melaksanakan kehendaknya. Kita tahu Maria itu adalah putri desa di Nazaret, bukan putri milioner, ya. Bertunangan pun dengan seorang tukang kayu. Lihatlah, miskin, sederhana, tapi digunakan oleh Tuhan dalam pemenuhan rencananya untuk menyelamatkan dunia ini. Kita pun begitu, bisa digunakan oleh Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Dan memang kita diurapi menjadi Kristen adalah untuk melaksanakan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan di dunia kita. Dikatakan bahwa Maria bisa berfungsi seperti itu karena Tuhan mengaruniakan kepadanya, ya, kemampuan seperti itu. Jadi Maria beroleh kasih karunia, beroleh anugerah dari Tuhan kita. Dan di sini ternyata kedatangan Yesus Kristus ke dunia benar-benar hanya oleh anugerah Allah Bapa kita. Tuhan dengan sengaja menganugerahkan putranya melalui rahim dan kelahirannya dari rahim Maria. Dan Maria dikhususkan untuk merawat Yesus sampai besar, sampai bisa bekerja melakukan misinya setelah dia berumur 30 tahun. Dan sola gratia itu berlaku dalam kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Sudahlah, memang sangat pantas dipertanyakan oleh Maria bagaimana itu bisa terjadi, dia hamil tanpa suami. Dan kalau memang terjadi hamil tanpa suami, menurut Ulangan 22-23 dia harus hukum mati, kan? Udah jadi apa? Untuklah Tuhan mengatur Yusuf agar berani mengambil Maria menjadi istrinya resmi. Kapan itu terjadi? Tentu saja setelah Maria kembali dari kunjungannya kepada Elizabeth. Jadi itu ada beberapa bulan itu dia sudah hamil. Dari itu kita dapat belajar bahwa gereja sebenarnya tidak perlu menolak perempuan yang hamil diberkati kalau memang suaminya, laki-lakinya bersetuju dengan kehamilan itu, ya. Tapi kalau yang dicuri-curi, tak ada lah, itu harus dibikin pengajaran sama perempuan-perempuan yang melakukan perzinahan. Jadi kalau tidak perzinahan, gereja sebenarnya tidak perlu menolak pemberkatan wanita, pemberkatan nikah, pasangan nikah, suami istri walaupun sudah hamil, ya. Tradisi gereja kita selama ini tidak boleh memberkati yang sudah hamil, walaupun kadang sering dilanggar, ya. Pernah memang ada pemeriksaan dokter tentang kehamilan seorang calon istri, calon yang diberkati. Tapi kalau kenyataan mendustai katanya,
mereka juga dihukum gerejawi, ya. Jadi kalau menurut saya, menurut berita ini, Maria itu disahkan pernikahannya dengan Joseph walaupun sudah ternyata hamil. Memang menjadi sah mereka suami istri. Karena memang Joseph itu menerima nasihat daripada Tuhan agar tidak meninggalkan Maria yang sudah diberitahu sudah hamil, ya. Itulah pelajaran dari itu untuk kita. Dan yang lahir itu, yang di kandungan Maria itu akan diberi nama Yesus, Yesua, yang kemudian diberi gelar Mesias, ya. Karena seperti dikatakan dalam Matius, dia akan menyelamatkan umatnya, menyelamatkan umat manusia memang. Bukan hanya umat Israel. Umatnya itu adalah seluruh umat manusia. Dan siapa yang menolak penyelamatan itu yang kena hukum, kena neraka, kan kayak gitu. Yang menyambutnya yang berbahagia dan masuk surga. Jadi proses itu adalah rahasia Tuhan. Di kata kuncinya, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, ya. Dan yang akan lahir itu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, ya, anak Allah yang Maha Tinggi. Dan bukan kita yang memberi gelar kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Jadi kita tidak pernah memperanakan Allah dalam keyakinan kita. Karena Tuhan kita yang Maha Kuasa itu Jehovah Elohim yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah sebagai sebutan untuk rohnya atau firman-Nya yang menjadi manusia. Dan kepadanya dia akan dikaruniakan tahta Daud. Kerajaannya tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Itu sesuai dengan nubuatan Daniel 7:14 sebenarnya. Kenyataan sampai sekarang, ya, memang bangsa Israel tidak mengakui Yesus Kristus sebagai raja mereka, baik secara rohani maupun secara kenyataan. Mengapa demikian? Karena itu merupakan kenakalan daripada orang Yahudi. Karena kenakalan itulah makanya bangsa Israel kena amarah Yesus Kristus. Termasuk kota Yerusalem kena amarah dan bait Allah dikutuk bahwa tidak ada batu bertindih, ya, di Yerusalem, karena mereka tidak menyambut Yesus Kristus yang datang melawat mereka, Mesias mereka itu. Padahal Yesus itu bukan dicocok-cocokkan, memenuhi semua nubuatan di dalam perjanjian lama. Mulai dari kitab nubuatan sejak Kejadian, ya, dan sampai kepada Yesaya 58, orang Mesias yang menderita, ya. Tapi orang Israel tidak mau itu karena tidak berterima bagi mereka Mesias yang menderita, yang dianggap kalah karena disalibkan. Mereka mau menyambut Mesiasnya yang menang perang, katanya. Dan itu sebenarnya karena hanya kedegilan hati yang berbuat begitu. Mereka menolak Yesus karena juga dianggap bahwa dari Galilea tidak ada yang baik, katanya. Padahal dalam perjanjian lama juga dinubuatkan bahwa suatu saat daerah Galilea itu menjadi tempat kelahiran daripada Mesias. Jalan ke laut itu, Via Maris itu Galilea itu menjadi tempat kelahiran Mesias mereka. Tapi mereka menyangkal itu. Demikianlah kalau memang keagamaan kerdil, ya. Kita berbahagia karena kita berpandangan luas, ya. Walaupun sangat rumit dan sangat sulit dipahami tentang Yesus Kristus itu, kita bisa tetap mengaku dia sebagai juru selamat kita, Mesias kita, raja kehidupan kita, ya, anak Allah yang tunggal, Immanuel,
Itulah kebanggaan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Ya. Dan memang dalam keterkejutan Maria mendengar berita yang sampai kepada dia bahwa dia akan hamil, berbeda dengan si Sarah, ya, istri Abraham, yang diberitahu bahwa dia akan hamil, dia tertawa dan tidak percaya sampai dia kena tegur. Mengapa kau nggak percaya, katanya. Memang jelas Sarah itu melahirkan Ishak, kan kayak gitu. Tapi berbeda dengan Sarah, Maria langsung menyambut apa yang dikatakan oleh malaikat itu, ya, langsung menyambut. Jadi generasi muda sebenarnya harus lebih mudah mempercayai berita sukacita dari Tuhan daripada generasi tua, kan kayak gitu, yang sudah berumur tua. Generasi muda kita ini juga sekarang ini harus lebih bagus iman percayanya daripada iman percaya generasi-generasi tua yang lampau itu. Itu adalah tanggung jawab generasi muda sekarang, generasi Z, ya, generasi milenial harus lebih mudah percaya kepada berita keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Ya. Penyambutan Maria mengatakan, ya, jadilah seperti yang kau katakan itu, katanya, ya. Setelah malaikat itu mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, lalu Maria menyambutnya, jadilah, ya. Memang dia diyakinkan dengan memberitahu Elizabeth yang sudah lama mandul itu sekarang sedang hamil. Jadi di sini generasi muda, Maria, generasi tua sama-sama dipergunakan oleh Tuhan untuk mewujudkan kehendaknya. Itu sebenarnya harus kerjasama, kan kayak gitu. Dan sambutan Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, dule tuteu. Kalau laki-laki dulos tuteu. Jadi dule tuteu artinya orang yang mempersiapkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendaknya sendiri. Jadi kalau kita hamba Tuhan, ya harus kita perhatikan bahwa kita tertuju dan dimaksudkan untuk mewujud nyatakan kehendak Tuhan kita sendiri, bukan kehendak kita. Jadi kita melakukan, ya, apa yang diinginkan Tuhan, memeliharanya jangan sampai menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maria dengan begitu tabah memang memenuhi panggilannya sebagai hamba Tuhan sampai Yesus Kristus lahir dan juga sampai Yesus Kristus disalibkan. Maria, ibu Yesus itu terus hadir bersama Yesus walaupun dia sempat bingung tentang anaknya yang satu ini. Pada akhirnya dia tegak berdiri bersama Yesus Kristus dalam perjalanan hidup. Tuhan memberkati kita, kiranya kita juga beroleh kasih karunia dari Tuhan, dan memang itu sudah kita terima. Kita diberikan keselamatan sola gratia, dan kita akan ditugaskan untuk mewujud nyatakan kehendak Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang baik di dalam dunia ini. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami yang cukup panjang. Mudah-mudahan itu menolong kami untuk menyempurnakan sukacita kami dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dunia demi kemuliaan nama-Mu. Kiranya semua perayaan Natal yang dimulai di Advent ini sampai kepada bulan Januari, Tuhan berkati semua Tuhan. Berikan sukacita yang sepenuhnya kepada umat-Mu dan cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Jauhkan segala penyakit dari umat-Mu tersebut dan terimalah kemuliaan dari umat-Mu dengan segala kegiatan perayaan Natal Yesus Kristus yang dilakukan oleh umat-Mu di Indonesia terkhusus dan di seluruh dunia secara umum. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dan kabulkan itu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.